Jadi si Bambang mah intinya ya dari pengalaman dia yang menyedihkan. Kalau kalau Ini melakukan maaf ya. pendakian kagak usah nunjuk-nunjuk anjing. Enggak, ntar Bambangnya edit. Ntar gua Jadi kita bahas masalah sampah di Gede aja dah. Gue mah jujur nih tempat ngecamp gue di sekelilingnya ini. Itu padahal tempat ngecamp gue tuh sebenarnya bukan spot menarik ya, maksudnya bukan spot menarik, udah jauh dari keramaian, jauh dari silukan. Itu benar-benar yang nyempil banget di tengah-tengah hutan Cantigi. Cuman di sekelilingnya tuh benar-benar total sampah, tempat boker dan anjing. Sampai tadi pagi gua nemuin tokai gitu yang bener-bener geletak gitu aja cuy, gitu, nggak dikubur nggak apa Si anjing. baru lagi. Iya, itu kan kadang gua mikir anjing kok kelakuannya kayak gini banget gitu. tapi Apa Pak ya? Nggak ada etikanya. di sosmed, wah bahwa saya itu pendaki. Iya, ya masalahnya kan itu yang saya masalahin Pak, yang gue perhatiin nih, makanya kenapa gue always keluar gitu kan di sosmed, karena emang sumpah gue tuh jengkel banget. Gue tuh tipikal orang yang frontal dalam ngomong. Kalau gue gak demen ya gue ngomong aja gitu. Lo berkecimpung di suatu scan, taruhlah scan pendakian, di situ lo sadar scan lo tuh kacau balau terus lo diem, buat gue itu pengkhianatan cuy. Enggak, yang gue disayangin itu gue pernah baca buku Kartens dan ada satu kalimat apa ya, ibaratnya bahwa Indonesia itu jelek. Kalau naik gunung di Indonesia nemu sampah itu jalur. Sampah sudah identik dengan jalur. Nah bener gak Mang? Intinya sih gue apa ya, nyalahin sih enggak gitu, cuman ya mungkin ini cuman masalah waktu ya. Tapi saya inget gue ya gitu, gue dari awal terjun di scan pendakian ini, kelakuan gue tuh nggak sekacau itu gitu. Masalahnya sama senior gue juga emang dididiknya banyak etika yang diajarin ke gue, lo kudu kayak gini, kayak gitu, kayak gini, nggak cuman yuk mendaki, tapi lo nggak ngasih edukasi ke junior lo apapun, ngajak aja gitu. Sementara kalau gue kadang kan kalau ngajak sama orang, makanya kenapa gue lebih demen kalau lagi ngedaki kayak gitu daripada kita habis makan terus tidur, mending sharing gitu. Kita sharing tentang apapun kan banyak gitu, ilmu pendakian itu banyak coy. Nah intinya banyak di situ, bener-bener waktu yang bisa kita manfaatin buat Dan sharing yang wawasan dan ilmu pengetahuan tentang pendakian. yang di gunung itu gak ada kata kelaparan kalau kita tahu caranya. Kasih tahu dong Pak. Waduh, saya bukan seorang survival Pak. Bukan. Wah serius nih. Wah, Saya juga bener seorang nih. otodidak di dunia pendakian, tapi gue emang kebetulan lahir di zaman pendakian tuh masih bener-bener baik-baik aja, nggak sekacau kayak sekarang. Jadi banyak hal yang gue dapat dari teman-teman pendakian gue, terus ya senior gue juga banyak ngajarin caranya gimana sih, caranya beretika di alam tuh kayak gimana gitu. Berarti keluarnya film 5 cm ngaruh dong ya? Kalau gue sih nggak nyalahin masalah itu film ya, mungkin pro kontra juga kalau gue nyalain tuh film. Cuman gue personal sih emang ngaruh banget. Gue sih emang ngelihat kekacauan di scan pendakian itu ya semenjak 5 cm. Dan bukannya gue so ya, gue jauh banget, jauh dari 5 cm gue udah ada di scan ini. Jadi ketika gue ngelihat scan ini jadi kacau balau kayak gini tuh, sumpah gue tuh risih terus ngerasa gue kalau diem aja kayak goblok aja gitu. Gue ada di scan ini, gue tahu kekacauan tapi gue diem aja. Itu alasan kenapa siapapun yang jadi follower gue pasti tahu lah gitu. Gue sering banget anjing, ya gue tahu gitu cara gue ngeritik mereka tuh nggak lucu gitu. Kadang gue sarkas banget gitu, satir lah bahasa-bahasa, tapi emang gaya kritik gue tuh emang always kayak gitu. Jadi ya itu cara gue mengkritik scan pendakian ini. Bagaimanapun gue resah, gue gelisah gitu. Jujur gue resah, gue gelisah sama keadaan. Makanya itu cara gue buat siapapun, karena ada beberapa lah follower gue yang emang ada di scan ini juga. Gue harap yang mau gue nangkep lah apa yang gue maksud, walaupun caranya yang satir. Karena gue yakin siapapun yang pernah ngedaki bareng sama gue tahu realnya gue kayak apa. Gue nggak sesatir itu kok, orangnya gue baik coy. Anjing, gue orangnya baik anjing, aslinya mah nggak sebajingan itu. Coba kok sini Masuk kok, kamera sini jelasin. masuk frame dong lo, gimana? Jadi waktu pertama kali gua kenal dengan Kang Ivet ini dari grup di sosmed, ketika gua lihat sosoknya pertama kali gua ketemu dia di stasiun Tirtonadi ngumpul Terminal kok.
ke stasiun. Itu tempat bis anjing. Lupa lagi. Ini lucu banget loh. Gak apa-apa. Ulang. Gak apa-apa, itu Ulang, video ulang, bebas, gak bakal gue edit. Ini seadanya video gue masukin, bodo amat sama. Jadi gue ketemu dia tuh di terminal Tirto Nardi. Yang gue kira itu cuma 8 orang. Ternyata pas sampai di terminal itu lebih dari 8 orang. Gue nggak kenal satu sama yang lainnya. Gue nggak kenal Fajar, gue nggak kenal Kang Ivet, gue nggak kenal teman-teman yang lain. Pokoknya waktu itu kita ber-13 yang sama sekali nggak saling kenal. Ketika gue nggak ada basic olahraga sama sekali sebelum pendakian, yang benar-benar gue anggap sepele. Nah di situ muncul sosok misalnya sebenarnya Kang Ivet itu seperti apa, yang benar-benar memfollow gue untuk terus jalan, dan dia selalu menjadi semangat gue untuk gue bisa mencapai ke puncaknya sampai gue balik lagi ke base camp. gue jadi babysitter dia coy waktu ke laut. Makanya itu gue bener-bener, makanya itu ketika gue ke Gunung Gede ini gue udah ada basic yang nggak mau nyusahin lagi lah. nggak bakal nyusahin orang lagi dah. Ketika gue ke laut itu gue udah nyusahin orang, tapi sejak dari turun dari laut gue udah punya pikiran gue nggak bakalan nyusahin orang lagi. Iya. Seharusnya emang perjalanan itu harus, setiap perjalanan sebaik-baiknya sebuah perjalanan adalah ketika lo dapet satu pelajaran di situ, dan ketika lo tahu lo salah, lo perbaikin kesalahan itu yang namanya lo belajar dari perjalanan lo. Bukan lo perjalanan cuman diisi cuman sapa selfie, hi guys, kayak gitu. Hai guys, Bukan. Amit itu mah guys. Guys. Ya gitulah intinya. Jadi intinya apapun kasar-kasarnya gue, cara ngomong gue di sosmed, sarkas-sarkasnya gue itu sebenarnya itu demi kebaikan. Gue pengen pendakian tuh ya minimal rada beres lah gitu, minimal orang yang gue kenal tahu, walaupun cara nge-share, cara ngeritik gue emang nggak bener sih sebenarnya cara ngeritik gue, cuman emang itu udah cara gue kayak gitu. tapi untuk kebaikan juga jangan Iya, ngeritiknya, demi kebaikan. bukannya ngeritik untuk kesalahan orang. Ya, intinya sih gue sih jujur emang gue tuh resah banget di situasi gue sekarang ini, tuh resah banget di dunia pendakian Indonesia scan-nya udah berantakan kayak gini. Di sini cuman ya bukan gue nganggap gue senior, gue nggak pernah nganggap buat diri gue senior, atau gue nggak pernah ngebeda-bedain orang mana senior mana junior. Buat gue sekali gue udah jadi tim sama gue, buat gue kita sama semuanya, mari kita saling jaga, kita saling punya tanggung jawab buat saling ngejaga. Gimana caranya kita satu tim aman dari mulai cabut sampai balik, kita semua aman sampai kita pulang masing-masing aman, dengan attitude yang baik juga ketika kita melakukan perjalanan itu. Maksud gue gitu. Oh iya, gue nanya nih, tapi sorry nih, gue bukan bilang lo pemula gitu. Lo dari ngedaki dari kapan sih ini? Dulu sekolah Lulus sekolah tahun berapa anjing? 2016 gue masih 2016. Ya udahlah, intinya berarti anggap aja si Bambang ini Adeknya, adek lah. ganti nama lah. Asep Fajar Asep. Si Asep ini adalah perwakilan dari pendaki yang lahir after 5 cm. Jadi gimana? Lo nih sebagai sosok yang emang lo milenial, terus lahir di zaman udah kacau kayak gini, lo ngeliat scan pendakian itu kayak gimana sih pendakian di sekarang? Kalau gue kan resah tuh. Kalau lu sebagai yang emang udah lahir di keadaan kacau kayak gini gimana? Kalau gua kan amatir. Gua udah baik orangnya. Penting tim gua, grup gua aman, udah gitu aja gak. Gue akan nanya lu secara pandangan lu, kan gue nanya itu Bambang tadi. bukannya menyimpang ke sana sini. Menurut lo scan pendakian gini tuh, lo kan sebagai perwakilan milenial nih yang lahir udah di zaman scan pendakian udah kacau. Gimana sih melihat scan pendakian sekarang tuh? Lo gue kan nanya Orang-orangnya. Ih sumpah nih nggak relate anjing. Enggak, gua bukan dari itu, gua takut salah, Bang. Nggak apa-apa salah. Salah itu bisa maksudnya dibenerin. ucapan gua takut salah. Nggak apa-apa coy, salah. Sekarang kan Anjay aja di penjara, Bang. Nggak apa-apa. Bener gak? Gue bilang anjay dong. Oh iya. Nah itu gue yang gak takut. Gue cuman tahu udah gitu aja. Kalau mau tahu gue ya ayo main sama gue gitu aja. Gue mau penting gue tahu dia, tahu si A sifatnya gimana, tahu udah. Contoh gue kemarin ke Ciremai kan sama Serkos Bang. Gue tahu sifat dia gini, udah gue keluar dari grup. Udah gak ada kontak apapun lagi di sosmed karena dia
maaf ya gue bukan ini sih gue ibaratnya jangan ngeremehin alam lah. Jadi intinya gini sih, yang gue tangkap dari pemaparan seorang Fajar ini, ya iyalah gitu maksud gue. Ya itu pentingnya lu selain lu taunya ngedaki aja. Di situ kan gue udah bilang, sebagus-bagusnya lu minimal lu punya base ilmu dasar, atau minimal lu punya wawasan dasar tentang pendakian tuh apa sih gitu. Apa sih yang kudu lo persiapin. Itu banyak banget lo materi di situ, dan lo kudu, mau nggak mau lo kudu belajar kalau lo memang mau terjun di scan itu. Maksudnya urusannya mendaki itu nggak sesederhana lo lakuin. Lo cuman punya gear dengan merek-mereknya yang menurut lo oke lah gitu. Lo pakai brand luar lo nggak bakal nyelamatin nyawa lo anjing kalau lo nggak prepare bener gitu coy. Maksud gua ilmu pengetahuan itu jauh lebih penting daripada lo ngeduluin dengan gear-gear keren tapi lo keilmuan lo tentang pendakian itu nol. Sama aja lo bunuh diri gitu. Jadi mendingin banyakin dulu masalah wawasan di situ. Terus ilmu pengetahuan tentang ini itu, terus banyak lah, termasuk masalah etika yang gua garis bawain sih etika lo belajar lah di situ, belajar etika gimana sih caranya jadi pendaki. Ya kudu muluk-muluk jadi pendaki yang baik dan benar. Prinsip gua gini, gua main ke alam, mau nggak mau gua kudu bersinergi dengan alam, bukan malah gua bikin kerusakan alam. Jadi intinya sebisa mungkin ini save di mindset lu datang ke alam itu sebisa mungkin lu bersinergi dengan alam. Mari kita saling menghargain. Lu kan datang ngedaki selain nyari keindahan, karena emang lu dapat keindahannya minimal kan udah dapet nih lo foto-foto kerennya minimal dengan lo timbal balik lo dengan lo nggak ngotorin minimal dengan lo paham lo jangan buang sampah sembarangan, sampah lo itu bawa turun lagi. Terus cara lo kalau buang hajat juga lo belajar etikanya kayak gimana, jangan yang kayak hewan lo boker tuh cabut gitu anjing. Di situ banyak orang coy gitu, bisa aja tokai lo tuh keinjek orang kan jadi nggak lucu gitu. Apa susahnya sih lo gali lobang gitu kan, hal gitu bagian dari etika gitu. Mestinya sama-sama belajar menjadi, maksud gue sih pengennya membangun kesamaan visi lah buat memperbaiki scan pendakian sih, itu yang gue pengen.